Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Perbisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab suci Al-Qur'an. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 272. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah ada Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Iya baik, surat yang kita bahas benar Ustadz? Iya, Al-Baqarah 272. 272, Ya. iya baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Saya ulangi, surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 272 berada di juz 3. Baik Ustadz, seperti biasa, boleh dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar untuk surat Al-Baqarah ayat 272. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha'. Walakinna Allaha yahdi man yasha'. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah pemirsa, itulah dari contoh dari pembacaan surat Al-Baqarah ayat 272. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Merinding kami dengar Ustaz. Alhamdulillah, bacaan baik-baik sekali Ustaz untuk surat Al-Baqarah ayat 272. Kita bahas artinya dulu Ustaz, silakan. Baik. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kewajibanmu ya Muhammad
menunjuki mereka. Tetapi Allah akan menunjuki siapa yang Ia kehendaki. Dan apa yang kamu nafkahkan dari kebaikan, maka itu untuk diri kamu sendiri. Dan tidaklah kamu menafkahkan kecuali mencari ridha dan wajah Allah. Dan apa yang kamu nafkahkan dari kebaikan, niscaya Allah sempurnakan kepadamu dan kamu tidak akan pernah dikurangi dan aniaya sedikit pun. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, itu tadi arti dari surat Al-Baqarah ayat 272. Ini surat yang cukup panjang ya Ustadz ya. Lumayan ya. Iya, hampir udah 4 baris deh. Mudah-mudahan pendengar fadil kita banyak pada hari ini untuk membahas surat Al-Baqarah ayat 272. Iya, baik Ustaz, kita masuk ke tajwidnya, makharijul huruf, hukum-hukum bacaan ya, mad panjang ya, pendek ya, silakan Ustaz. Kita mulai dari mad ya. Ya. Laisa 'alaika hudahum. Kita mulai dari mad asli ya, hudahum. Kemudian walakin, la mad asli juga, Allah mad asli juga, Yahdi mad asli juga. Baik, kita ada penelpon Ustaz, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Mars saya penuh, Mbak. Oh, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Ini lagi hujan gede ini. Wes. Hati-hati ya Bu ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya Bu. Dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 272. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali'anfusikum. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Mar, penelpon setia kita. Alhamdulillah hari ini dapat bergabung bersama kita di program Ayah Mengaji dari Sungai Penuh nih Ibu Mar. Bagaimana menurut Ustaz baca dari beliau pada hari ini? Baik ya, langsung aja ya. Yang pertama masukannya tanda panjang atau mad. Mad satu alif itu dua ketukan. Namun disesuaikan dengan bacaan kita. Kalau bacaan kita tartil itu agak gembut dikit. Ya, disesuaikan gitu. Kalau umpamanya kita dengan berlagu, tilawah mujawwad juga disesuaikan juga. Jadi gaya mad itu sesuai dengan lantunan-lantunan huruf-huruf. Kalau huruf itu agak cepat bacaannya, maka tanda panjang juga agak cepat ya, disesuaikan. Kemudian lagi di sini dilihat tadi tunfiqu, hukum huruf yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shot, dot, to, za, fa, qaf, kaf. Ini fa tadi. Nun mati bertemu fa. Jadi sekitar 2 sampai 3 ketukan. Tunfiqu, tunfiqu. Ditahan sedikit suaranya ya. Kemudian min khairi. Itu sekadar mengisyarkan.
menjelaskan nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf halak yang 6. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Sekarang dengan kha. Jadi min khai. Jadi betul-betul dijelaskan nun matinya. Jangan sampai ada embel-embel yang lain ya. Kemudian la tullamun, Allahnya agak tebalkan sikit lagi. Ya. Allah itu sifatnya itbaq. Itbaq tu tertutup di dalam mulut ya. Lawannya infitah, terbuka. Di la tullamun. Gitu. Alhamdulillah sudah lebih bagus ya. Barakallah. Iya, barakallah untuk Ibu Bar tadi dari Sungai Penuh. Terima kasih Ibu. Dan kami harap partisipasi perpisah atau dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 272 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, kita tidak lagi bahas mat ya. Masih mat. Masih mat ya. Ya, Boleh kita lanjutkan, mat. silakan Ustadz. Ya. Kemudian tadi yahdi, mat asli juga, mat tabi'i. Mat tabi'i atau mat asli sama tu ya. Man yasha, itu jadi man arid li sukun ya. Boleh 1 alif, 2 alif dan 3 alif. Yang penting hamzahnya kedengaran sedikit. Man yasha, gitu ya. Ada hentakan ya. Baru Iya, ada masuk. pedal vol. Oh iya, silakan. Kita sapa dulu ya Ustadz ya. Boleh. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Saya Ramadan di Bangko Merangin. Iya, saya coba mau memastikan ini benar Pak Ramadan atau bukan. Takutnya bukan, makanya saya tanya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang penting Pak untuk sekarang. Baik, dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 272. Insya Allah. Mohon koreksinya Ustaz. InsyaAllah. Silakan baca Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ramadan dari Bangko telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Bagaimana menurut Ustadz baca dari Pak Ramadan pada hari ini? Ya, baik, alhamdulillah ya. Ada masukan sedikit. Yang pertama, Mayasya, sya itu sebenarnya mat wajib muttasil ya. Walaupun di akhir dia menjadi mat wajib muttasil dan juga sekaligus mat arid li sukun. Itu ya. Jadi apabila mat wajib muttasil, kalau kita berhenti di sana, maka dua identitasnya. Jadi mat wajib muttasil tetap, kemudian jadi mat arid li sukun. Di panjangnya 2,5 alif sampai 3 ya. 2,5 alif. Yang lebih tepat 2,5 alif. Man yasha. Tapi lebih kuat kepada mat wajib muttasil. Kerana mat tabi'i diiringi oleh hamzah. Ya.
Itu mungkin ada koreksi sedikit dari tadi ya. Ya. Ada tadi disebut mad arid aja. Kemudian berikutnya min khairi. Tadi ada bacaan dari Pak Ramadan ni. Kedengaran sini khairiu tadi. Sebenarnya min khairi kerana ya disebut oleh ya. Idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Jadi baris bawah dua atau kasraten bertemu dengan ya. Kalau bertemu dengan waw baru ya, riu. Kalau bertemu ya ri gitu. Jadi min khairi waf gitu. Khairi ya. Yang lain la-nya sedikit lagi. Taglidnya, tebalannya. Wa antum la tulamun. Ya, itu cuma alhamdulillah, sudah bagus ini. Iya, barakallah. Barakallah. Kita break dulu sebentar ya, kita sambung lagi Ustaz. Silakan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 272. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat Al-Baqarah ayat 272 ini berada di juz 3. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi sudah ada dua penelpon kita, penelpon setia Ibu Mar dan Pak Ramadan. Terima kasih. Dari kita sambung lagi Ustadz, kita tadi lagi bahas mat ya Ustadz ya. Ya mat, bahas mat ya. Iya, boleh dilanjutkan, silakan Ustadz. Baik. Kita lanjutkan wa ma tunfiqu. Ma-nya mat juga. Mat asli atau mat tabi'i. Kemudian tunfiqu itu mat asli juga. Baris depan ketemu waw mati. Min khairin itu maklen khair ya. Maklen itu baris di atas ketemu ya mati dan baris di atas ketemu waw mati. Itu maklen ya. Ada penelpon ada Ustaz? penelpon. Iya, kita sambung dulu ya Ustaz ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Bapak Khalid, Kelurahan Durian Luncu, Kecamatan Basindo 24, Kabupaten Batanghari. Wah, Batanghari ya Pak? Ya, dari Batanghari. Oh iya, baik Bapak. Dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 272. Mari. Ya, Batanghari dari Kelurahan Durian Luncu. Durian Luncuk, iya silakan Bapak. Mari. Belum ditayangkan, Bu. Halo, belum ditayang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هدى ليس عليك هدى ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء
وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. Ya, sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Pak Bahari tadi dari Durian Luncuk Batanghari nih. Bagaimana menurut Ustaz bacaan dari Pak Bahari? Alhamdulillah. Kalau bacaannya bagus ya. Sudah hasan atau tahsin ya. Sedikit saya akan mentarik tentang iramanya. Iramanya sudah mengarah tapi belum begitu matang gitu ya. Kalau bisa tadi iramanya pertama bayati muqaddimah tadi ya. Laisa 'alaika hudahum. Itu bayati muqaddimah. Kemudian bayati nawa walakinna Allah yahdi man yasha. Gitu. Kemudian tadi bayati suri. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Bayati suri. Kemudian bayati jawab satu. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Gitu. Kemudian baru ambil suara jawabul jawab. Gitulah kira-kira ya. Kalau bacaannya alhamdulillah. Ada sedikit masukkan lagi mat terakhir. La tulamun. La-nya kepanjangan ya. Kira-kira 3 alif. Kira-kira 3 ketuk kan tadi tu. Atau 1,5 alif. Jadi agak kepanjangan ya. Jadi harus dipasin. Wa antum la tulamun. La. Itu sudah 2 ketuk kan. Ya. 1 alif.
Alhamdulillah bacaannya bagus, suaranya bagus ini. Barakallah. Barakallah. Itu tadi untuk Mbak Bahari dari Dunia Luncuk Batanghari. Terima kasih. Baik, kami harap partisipasi perpisah untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Sudah kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 272 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz. Iya. Masih bahas mat. Mat ya? Iya. Masih belum sempurna tadi ya? Di akhir-akhir ayat nih. Silakan Ustaz. Kemudian kita lanjutkan wa ma tunfikuna illa. Ya. Mat asli atau mat tabi'i. Tunfiku ku baris depan ketemu wa sukun. Mat asli juga atau mat tabi'i. Kemudian illa itu sebenarnya dasarnya mat asli. Apabila tanda panjang sesudahnya ketemu dengan huruf yang sukun atau huruf yang mati, maka tanda panjang itu gagal. Yang tadinya illa panjang kan, tapi karena bertemu dengan ba yang sukun, jadi illab, langsung hilang tanda panjangnya. Illab gha itu mat wajib muttasil. Kenapa? Kerana mat tabi'i satu kata dengan hamzah. Sesudah mat tabi'i itu ada hamzah. Jadi apabila satu kata dengan hamzah, mat tabi'inya, mat aslinya, maka disebut dengan mat wajib muttasil. Kemudian wajhillah. Asalnya mat asli. Kalau lanjut jadi mat asli ni. Kalau berhenti, tambah lagi predikatnya. Mat arid li sukun. Boleh dua alif. Boleh satu alif, dua alif dan tiga alif kalau kita ingin bertilawah majawad ya. Kemudian wama seperti di atas, wama tunfiku seperti di atas, min khair seperti di atas, yuwaffa ilaikum. Itu baris di atas ketemu ya. Juga disebut dengan mat len. Wa antum la tulamun. La itu mat asli, baris atas ketemu alif saksi. Tulamun mat arid li sukun. Boleh satu alif, dua alif dan tiga alif kalau kita mau berirama atau berlagu dengan irama tilawah majawad. Dah, itu habis matnya. Iya, itu tadi untuk matnya Ustaz. Kalau ya. untuk hukum-hukum bacaannya sekalian Ustaz silakan. Ya, boleh. Di sini kita ambil hukum nun ya. Nun musyaddadah ada sini. Walakinna itu mat. Itu bukan mat dia, gunnah. Wajibul gunnah. Ada juga orang menyebut tajibul gunnah. Wajib berdengung. Ya. Di walakinna boleh dua ketukan, boleh tiga ketukan ya. Kalau kita bertilawah, tilawah mujawwad, sebagusnya tiga ketukan atau tiga harkat. Kapasitas nun bertasydid itu. Kemudian lagi may yasha itu namanya idgham ma'al gunnah. Juga dengungnya kapasitasnya juga sama. Rata-rata gunnah itu tiga ketukan supaya lebih stabil ya dalam kita melantunkannya. Jadi idgham ma'al gunnah itu yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu ya, waw, mim, nun atau yauman, maka namanya idgham ma'al gunnah. Idgham itu artinya memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ma'al gunnah serta dengung serta gunnah apabila bertemu dengan salah satu huruf yang empat, ya, waw, mim, nun. Sekarang ya, mai, gitu ya. Dimasukkan serta didengungkan. May yasha gitu. Kemudian lanjut wa ma tunfiqu seperti sebelumnya nun sukun bertemu fa itu namanya ikhfa hakiki. Sahabat fa itu ada 15 ya. Yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, lo, fa, qaf, kaf. Ini harus hafal nih.
dihafal supaya ada dalam kepala kita. Waktu kita membaca, wah ini ikhfa, ini idgham guna, idgham bila guna, dia langsung masuk ke otak gitu ya. Jadi sehingganya bacaan kita akan jadi bagus. Kemudian min khair, nun mati bertemu kha. Itu namanya izhar hakiki. Ada juga orang bilang izhar halqi. Yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Sekarang nun mati bertemu kha, min khair. Di nun dimatikan atau disukunkan hanya sekadar menjelaskan nun mati atau sukun. Tidak dilamakan. Iya, baik Ustadz. Kita break dulu sebentar. Oh, Nanti kita sambung ya, lagi silakan. Ustadz ya. Baik pemirsa, jadi kepada mana kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 272. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Iya, baik Ustadz, kita tadi lagi bahas hukum-hukum bacaannya ya Ustadz ya. Ya, Tadi yang hakiki. Ya, Min khairin. ya. Silakan dilanjutkan. Baik. Kita lanjutkan min khairi. Ra-nya baris di bawah 2. Atau disebut dengan kasraten. Kasraten bertemu dengan huruf ya. Disebut dengan idgham ma'al gunnah. Diidghamkan serta digunakan. Jadi min khairi. Digunakan, dimanfaatkan hidungnya. Suara ke hidung, full ke hidung ya. Kemudian ilaikum ma, ilaikum wa. Ya, mim sukun bertemu waw. Itu namanya izhar syafawi. Izhar syafawi namanya. Izhar diarti dijelaskan mim mati itu apabila bertemu selain mim dan ba. Mim sukun bertemu selain mim dan ba. Berarti banyak ya, banyak hurufnya. Nah, jadi menjelaskan saja, tidak boleh digunakan atau dilamakan, hanya sekadar lewat ilaikum wa gitu, ilaikum wa. Kemudian kenapa disebut syafawi, izhar syafawi? Ini khusus mim sukun bertemu waw dan fa. Ya. Ini waw fa ini adalah huruf bibir. Ini lebih kental lagi, lebih hati-hati lagi. Dia apabila mim mati, mim sukun bertemu dengan fa dan waw, maka sebelum menyebut waw dan fa itu bibir kita agak direnggangkan gitu. Ilaikum wa, jangan terlalu diketupkan karena disambut oleh huruf waw, huruf bibir atau huruf fa barangkali. Kalau di sini waw kan, ya. Kemudian wa antum, nun sukun bertemu ta, ikhfa juga, ikhfa hakiki. Huruf ta, huruf ikhfa yang pertama tuh, ta sajim, tanya. Jadi disamarkan ta ke dalam, disamarkan nun mati ke dalam ta. Jadi wa antum, ya, wa antum. Kemudian la tu'lamun, ya, hukum-hukum nun mati atau tanwin sudah habis. Iya. Itu tadi hukum-hukum bacaan ya Ustaz ya. Tadi kita bahas part, yang kedua bahas hukum-hukum bacaan. Baik pemirsa, kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 272 berada di juz 3. Baik Ustaz. Ya. Kita sembari menunggu penelpon selanjutnya, Ustaz. Kita sudah ada dapat 3 penelpon tadi, 2 penelpon setia dan 1 lagi Pak Bahari nih yang baru nih ya pada hari ini. Kita masuk ke makna lebih mendalam Ustaz tentang surat Al-Baqarah ayat 272 ini, di mana ayatnya 4 baris ya Ustaz. Di mana tadi artinya sudah dijelaskan, tapi kita masuk ke makna lebih mendalam. Silakan Ustaz. Laisa 'alaika hudahum, tiada kewajibanmu ya Muhammad, kata Allah SWT, menunjuki mereka. Bahkan
Rasulullah menunjuki paman tidak bisa. Hanya menyampaikan kebenaran kepada pamannya, tapi tahu-tahu pamannya tidak bisa ditunjuk, tidak dapat kebenaran itu. Iya, ada penelpon. iya, Sapa dulu ya, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aryani Di mana, Bu? di Tanjung Pinang, Jambi Timur. Tanjung Pinang, Jambi Timur. Baik, dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 272. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Sadaqallahul Aliyyul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Bu Aryani tadi dari Tanjung Pinang, Jambi Timur nih. Bagaimana Pak Ustadz baca dari beliau? Ya. Pertama lagunya nak, suaranya nak ya. Cuma masukkan sedikit wakaf ibtidak kurang termanfaatkan. Wakaf ibtidak tu apabila kita manfaatkan faedahnya sangat banyak.
berpengaruh kepada nafas, berpengaruh kepada irama kita, berpengaruh kepada arti dan tafsirnya. Jadi oleh sebab itu kita harus perhatikan tanda-tanda wakaf yang telah dibubuhi di dalam Al-Quran. Ya. Jangan dibawa lalu dia. Jangan diwasalkan. Apabila temu dengan tanda wakaf, ya kita wakaflah. Apabila kita lewati, lalu kita berhenti pada yang tidak ada tanda wakaf, itu menyalahi. Ini kurang pas ya. Jadi manfaatkan tanda wakaf. Jadi apabila kita manfaatkan tanda wakaf, ya, berhenti berwakaf sesuai dengan tanda-tandanya, insya-Allah akan membantu kita dalam baca Quran, kelancarannya, tajwidnya dan semuanya membantu. Ya, itulah faedah tanda wakaf. Jadi tadi berhenti pada walakinnallah ya. Sebaiknya berhenti yahdi. Walakinnallaha yahdi. Artinya tetapi Allah yang menunjuki. Ini sempurna dia. Kalau berhenti pada walakinnallah, itu tidak begitu salah betul ya. Tetapi itu namanya wakaf intizari. Wakaf intizari artinya menunggu keterangan berikutnya, karena keterangan belum sempurna. Jadi akan lebih hasan gitu ya, berhenti pada yahdi. Kemudian tadi melewati yasha. Di situ ada tanda wakaf. May yasha. Kalau berhenti di situ tadi, mantap ni. Ya. Kemudian lanjut boleh. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wakaf di situ. Kemudian lanjutkan lagi. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Akan enak irama tadi, irama Hijaz ya. Tadi kedengaran sini illa ibtigha'u ya. Tulisannya adalah illa ibtigha'ah. Tulisannya ya. Salah baris. Baris ya. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin, itu memang sudah sampai akhir ayat. Ini bagus. Jadi saran berikutnya, manfaatkan tanda wakaf itu. Ya. Kerana tanda wakaf itu sangat membantu. Guna-guna tanda wakaf itulah untuk membantu kita dalam membaca dan berirama dan menterjemah dan dalam memahami Al-Quran. Al-Quran. Barakallah. Barakallah itu tadi untuk Ibu Ariandi dari Tanjung Pinang, Jambi Timur. Baik, kita break dulu sebentar Ustaz, nanti kita sambung lagi. Perpisah jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 272. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, sembari menunggu penelpon selanjutnya nih Ustadz ya. Kita tadi lagi mulai bahas makna yang baru memulai nih Ustaz ya. Iya. Silakan Ustaz. Laisa alaika hudahum, kan itu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, bukanlah kewajibanmu menunjuki mereka. Rasulullah kan berambisi ya, bagaimana umat ini dapat petunjuk semua. Orang kafir Quraisy itu menjadi beriman gitu ya. Ambisinya kuat Rasulullah ni. Lalu Allah memberikan arah, yang penting engkau menyampaikan kebenaran dari Allah SWT. Yang menunjuki adalah Allah. Walakinnallaha yahdi. Tetapi Allah yang menunjuki orang itu. Siapa yang dia kehendaki, Allah yang menunjuki. Ya. Kita sendiri pun tak bisa menunjuki anak kita. Yang penting kita mengarahkan, ya, memberi petunjuk. Tapi yang memberikan petunjuk yang hakiki itu adalah Allah SWT. Kemudian, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Dan apa yang kamu nafkahkan dari kebaikan, itu adalah sebenarnya untuk kita. Makanya kita berinfak, bersedekah dengan harta kita, dengan apa saja ya, harus yang terbaik. Kena untuk kita. Masa kita memberi diri sendiri dengan yang buruk gitu ya. Jadi hakikatnya kita membantu orang lain,
Berinfak, bersedekah, hakikatnya adalah untuk kita. Maka kita disuruh memberi dengan hal-hal yang berharga, yang bermanfaat, yang baik gitu ya. Kemudian wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah. Jadi kalau kita berinfak, bersedekah itu harus kerana Allah SWT, untuk mencari ridha Allah. Di sini kan mencari wajah Allah. Arti mencari ridha Allah, kasih sayang Allah. Kalau bisa kita berinfak, bersedekah tu kanan yang memberi, yang kiri tidak tahu gitu ya. Arti sirau wa alaniyah. Boleh secara terang-terangan boleh berinfak, bersedekah itu secara rahsia boleh. Yang penting perbaiki niat dan keikhlasan kita mencari ridha Allah, bukan mencari pujian dan segala macam. Kemudian wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, kamu berikan dari kebaikan, Allah akan sempurnakan untuk kita. Allah akan sempurnakan untuk kamu. Wa antum la tuzlamun, dan tidak dikurangi sedikit pun. Kamu tidak akan pernah diniaya oleh Allah SWT. Bahkan dilipat gandakan. Diberi satu, dilipat gandakan, bahkan sampai 700. Ibarat padi kan, ditanam satu, tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai 100 biji, maka jadi 700. Begitu Allah memberikan motivasi kebaikan kepada hambanya supaya rajin berinfak, bersedekah. Sedekah itu bukan hanya harta, mungkin fikiran, mungkin tenaga, ide dan segala macam untuk kemajuan anak bangsa ini, untuk kemajuan kita semua dan secara umum lah gitu. Seluruh kebaikan. Bisa juga bukan hanya kepada orang, kepada binatang misalnya. Itu namanya kita bersedekah juga, berinfak juga. Beri yang terbaik. Iya, itu tadi maknanya ya Ustaz ya, untuk surat Al-Baqarah ayat 272. Kita sudah di penghujung acara, Ustaz. Dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 272 dengan baik dan benar. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha'. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustadz untuk pembahasan surah Al-Baqarah ayat 272. Baik pemirsa, demikianlah acara Ayo Mengaji pada sore hari ini. Saya Diva Jufrida, kru bertugas mohon dari Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.